Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Walzam taqwallah, dan lazimilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal muslima man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, karena muslim yang sesungguhnya adalah yang orang muslim lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Itu muslim yang sesungguhnya. Mau tahu nggak kita muslim sesungguhnya atau tidak? Tinggal lihat orang lain selamat nggak dari bahayanya lisan kita. Nah, kalau orang lain belum selamat dari bahaya lisan kita, kita masih suka ngomongin orang, kita masih suka ngina orang, masih suka ngejatuhin orang, berarti kita belum jadi muslim yang sesungguhnya. Tolak ukur keislaman kita salah satunya diukur dengan tadi itu, orang lain selamat nggak dengan lisan dan tangan kita. Lihat, kalau orang lain belum selamat dari tangan kita, kita masih suka ngambil hak orang, masih suka ngezalimin orang dengan tangannya. Tangan tuh bisa berarti langsung dengan tangannya, bisa berarti langsung, bisa berarti dengan kekuasaannya, bisa berarti dengan wewenangnya, bikin susah orang padahal bisa digampangin tapi dibikin susah. Kadang-kadang ada sebagian orang prinsipnya, Bu, selama bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Ada nggak yang begitu modelnya? Bisa dibikin gampang, diripetin sengaja. Hati-hati, jangan-jangan tuh termasuk yang bikin orang muslim lain nggak selamat dari tangannya. Selama bisa dipermudah, permudah urusan orang. Orang yang permudah urusan orang, dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya selama dia nolong saudaranya. Selama bisa dipermudah, permudah, jangan dipersulit. Itu prinsip setan tuh, selama bisa dipersulit ngapain dipermudah? Prinsip setan itu. Wal mu'mina man aminan nasu wa wa'iqah, orang yang betul-betul beriman kepada Allah adalah orang-orang yang orang lain selamat dari keburukannya. Orang lain selamat dari keburukan. Makanya guru saya kemarin yang baru meninggal dunia, Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, ulama besar dari Yaman, yang kemarin baru meninggal dunia, Bu. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Ya, beliau salah satu guru saya banyak belajar dari beliau ketika beliau di Hadramut. Walaupun saya nggak mondok di tempat beliau, tapi beliau gurunya semua santri yang di Hadramut di zaman saya tuh pasti semuanya ngambil ilmu dari beliau, saudara. Ulama besar, karangan kitabnya lebih dari 100, Bu. Karangan kitabnya, pesantren yang beliau bangun lebih dari puluhan, mungkin lebih dari 50 pesantren yang beliau bangun, saudara. Alim, allamah, hidupnya habis buat berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, saudara. Beliau ulama besar, dan beliau salah satu orang yang punya visi bagaimana menciptakan kedamaian di tengah umat, mempersatukan umat. Beliau paling gak suka tuh perselisihan sekterian, perselisihan antar kelompok, perselisihan gara-gara politik. Paling gak suka beliau. Makanya beliau punya prinsip apa? Prinsip hidup saya dan murid-murid saya dan orang yang mau dengarkan seruan saya, prinsip madrasah Hadramut, prinsipnya salafun salih apa? Salamatul insan, hifdzul lisan, salamatul lisan minadz-dzam wal yad minaddam. Nah, siapa yang dua hal ini dijaga, udah selamat hidupnya dah. Salamatul lisan minadz-dzam, selamatnya lisan dari dzam, mencaci, memaki, menghina, khususnya bighairi haq, tanpa hak ya. Kadang-kadang ada cacian hinaan yang diizinkan oleh syariat. Ada cacian hinaan yang diizinkan oleh syariat. Kapan? Ya, di Ihya Ulumuddin Imam Ghazali sebagai panutannya salafun salih nyebutin itu ada tingkatan-tingkatan ketika kita amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mulainya dari dinasihatin baik-baik, kemudian dibawain ayat, dibawain hadis, kemudian lebih keras lagi nasihatinnya, kemudian tensinya lebih keras lagi dinaikin. Nah, kagak mempan juga. Kalau sekiranya dia baru kapok, kalau dihina, hina aja. Tapi hina yang berkaitan dengan kemaksiatannya, nggak boleh hina tentang pribadinya. Ya, misalkan ini orang mabok, orangnya jaim, tukang mabok, ya, dinasehatin kagak nurut, dikasih ayat kagak mau denger, udah dikasih peringatan kagak mau denger juga. Kita tahu nih orang nih kalau dihina baru kapok dia. Depan orang dihina kapok, dia bakal berhenti dia tuh, karena orangnya jaim banget, gengsinya tinggi. Akhirnya dihina, emang lu apa namanya, goblok lu, nggak punya akal lu, akal Allah kasih lu kagak pakai, dirusak dengan minuman keras. Kata Imam Ghazali itu, sekiranya dengan kata-kata itu dia berhenti,
Dan sekiranya ada efek jera dan yang sebelumnya udah dilakukan kagak mempan, sekiranya dengan itu bisa mempan, yang namanya obat walaupun pahit ya kasih, saudara. Paham atau tidak? Nah, tapi itu hati-hati, jangan sampai ada andil hawa nafsu di situ. Jangan sampai ada andil hawa nafsu. Ya. Kalau sekedar buat nyadarin gitu boleh, dan emang itu solusi satu-satunya. Tapi selama masih bisa cara yang lain, pakai cara yang lain, saudara. Jelas atau tidak? Nah. Ya, kata Habib Bakar masyhur, ente kalau mau hidup, mau selamat hadap Allah Subhanahu wa taala, kuncinya dua. Selamatnya lisan, salamatul lisan minadz-dzam wa salamatul yad minad-dam. Ya, lisan kita selamat dari dzam, mencaci, memaki, menghina bi ghairi haq. Kemudian selamatnya tangan dari dam, dari darah. Ya, jangan sampai tangan kita berdarah, darahnya orang lain. Jangan, na'udzubillah min dalik, ya. Apalagi sesama muslim, haram, saudara. Jangankan ngebunuh itu termasuk dosa paling besar setelah syirik. Termasuk dosa paling besar menumpahkan darah muslim. Jangan gara-gara sok jagoan, petantang petenteng, sesama muslim main numpahkan darah. Hati-hati, saudara, nggak gampang. Seseorang tuh muslim, darahnya bisa ditumpahkan cuma dengan putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan dihukum mati, ya boleh. Atau dalam keadaan bela diri, daf'us sha'il. Ente lagi dirampok di tengah jalan, toto ente ditodong pistol sama orang, ditodong golok, toto ente berantem sama dia, gara-gara berantem akhirnya dia mati, ente bela diri kondisinya. Baik dalam pandangan Islam atau dalam pandangan hukum negara itu dibolehkan, saudara. Tapi betul-betul bela diri, bukan sekedar dijadikan alasan bela diri, betul-betul bela diri. Itu boleh di dalam Islam, saudara. Tapi selain itu, menumpahkan darah muslim bighairi hak haram. Jangankan ngebunuh orang, ya, ngebantu ngebunuh orang aja. Kata Nabi SAW, man a'ana ala qatli akhihi walau bisyitri kalimah laki Allah yaumal qiyamah maktubun fi jabhatihi ya'is min rahmatillah, a'is min rahmatillah, na'udzubillah, kama qala. Ya, kata Nabi SAW, orang yang ngebantu ngebunuh saudaranya sama muslim walau bisyitri kalimah, walau bisyatri kalimah, walaupun cuma dengan setengah kata, cuma ngomong tuh di mana orangnya, tahu nih lagi ngamuk nih, udah begolok mau ngebunuh, cuma ngomong-ngomong tuh setengah kalimat, entu, ennya dibuang, tuh doang, tuh, cuman gara-gara kata-kata tuh kebunuh tuh orang. Hati-hati, saudara. Laqi Allah yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat dia ngadep Allah, di jidatnya tertulis ais min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah, saudara. Na'udzubillah min. Jangan gampang-gampang urusan darah muslim. Nah, maka tolak ukur keislaman kita diukur sejauh mana orang lain selamat dari tangan kita, selamat dari lisan kita. Semakin baik keislaman kita, semakin selamat orang lain dari lisan kita, semakin selamat orang lain dari tangan kita. Nah, wallahu a'lamu bissawab.